Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari rumah sampai sini mungkin Allah ngasih petunjuk dan mungkin Allah meridhoi jalan saya, Pak ya. Ya saya tanyakan dari keterangan Pak Ustadz tadi kan Pak Ustadz pesantren itu udah 10 tahun. Nah belajarnya saya di sini kan instan nih Pak Ustadz. Nah terus Pak Ustadz mengijazahin saya misalkan. Nah yang saya pelajarin ini nanti kedepannya Allah meridhoi nggak Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang saya pelajarin ini yang sudah pahami, misalkan saya paham ya, itu akan mengazab saya nggak Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Ya, saya ini mondok ya, tahunan, 10 tahun lebih. Kemudian kok kami ini para peserta ini cuma berapa jam aja udah dapat ilmu ini. Ibaratnya proses di dalam memahami ya, meramu, meracik ilmu ini ya perlu proses yang panjang. Perlu proses yang panjang ya. Nah, ini logika. Misal Pak Ustadz, saya makan nasi uduk salah nggak? Salah dari mana? Kan saya harus bikin dulu nasinya, berasnya, ya kan, lauknya, macul dulu, nanam dulu. Kan harusnya begitu. Ya enggak, ya kamu makan aja menu yang sudah jadi. Ngapain kamu bingung, kan begitu? Ya. Yang nggak ada jangan kamu cari, kan begitu. Ini menu. Ilmu ruqyah ini menu yang sudah diracik, yang sudah jadi menu. Tinggal kamu nikmatin. Prosesnya memang tahunan. Tahunan ini gitu loh. Pak, ibaratnya itu kita skripsi ya kan, biasa. Kemudian tesis kan gitu. Udah biasa menemukan metode-metode baru, disertasi kan begitu. Menemukan ilmu-ilmu baru, profesor atau doktor kan begitu. Prosesnya kan memang dia dari mulai STK, SD, SMP kan. Tetapi hasil disertasinya itu ya kamu boleh nikmatin. Kamu boleh pahami. Ini ilmu yang sudah diracik jadi menu, paham? Nah, demikian juga ilmu ruqyah. Gitu loh. Saya dapat ridho? Apa saya harus mondok juga 10 tahun? Ya keburu mati kamu. Ya, nggak sempat poligami kan gitu. Nikmati. Ilmu ini, ilmu belajar ruqyah, apakah pasti dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Ya belum tentu juga. Bukan di situ keridhaan. Keridhaan itu di hati, di niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau awalnya dia belajar dengan niat ridha Allah, niat dia bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan orang lain, insya Allah lurus. Saya belajar ilmu ruqyah ini, Kiai, pengen bisa ngilang ya. Pengen sakti Kiai, biar saya terkenal misalnya gitu. Ya salah ini. Meskipun kamu belajar ilmu ruqyah, kamu bisa tersesat kalau niatnya itu sah. Kamu dapat murka Allah kalau niatnya itu sah. Bisa jadi dukun juga kamu kalau niatnya begitu. Meskipun itu ruqyah, paham? Makanya santri itu kalau sudah lulus pesantren, bisa kanan bisa kiri, bisa jadi wali, bisa jadi dukun sakti. Kalian tahu nggak, dukun-dukun sakti yang sulit dilumpuhkan itu kebanyakan mereka yang paham ilmu kitab, bisa baca kitab, mengerti agama. Kenapa? Ketika mereka membaca mantra, menulis raja-raja, itu lebih meresap di hati. Kenapa? Tahu artinya. Daripada orang-orang awam, dukun-dukun yang awam nggak ngerti baca kitab, nggak ngerti raja, rumus-rumusannya, angger nulis saja, begitu nulis saja, ya efeknya kurang, gampang dilumpuhin orang seperti itu. Dibanding ustadz, mantan kiai yang jadi dukun, yang paham ketika merajah, menyantet orang dengan setulus hati karena dia meresapi maknanya, itu sulit dilumpuhkan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Innallaha yarfa bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum sebab Al-Qur'an, dan juga Allah merendahkan satu kaum sebab Al-Qur'an. Kamu pingin orang mulia, jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, muliakan Al-Qur'an, utamakan Al-Qur'an, amalkan isi kandungan Al-Qur'an. Tapi kalau kamu pingin hina, hinakan Al-Qur'an. Syarat utama kepingin jadi dukun sakti adalah
rendahkan Al-Quran. Kadang dikencingin, kadang didudukin, kadang diinjek dan lain sebagainya. Hati kamu keluar imannya, baru sihir bisa masuk. Ilmu itu, sihir itu bikin ilmu hitam itu akan bisa kuat di hati kamu. Jadilah dukun sakti. Begitu. Paham? Oke. Bisa dipahami Pak ya? Alhamdulillah. Jadi keridhaan itu tergantung niatnya ya, dan perilaku kita sesuai dengan syariat atau tidak. Begitu. Meskipun dia belajar ilmu ruqyah tapi dia pelanggar, wah dia rajin cari pasien kemana-mana, nasihatin pasien sholat ya, tapi dia bolong-bolong sholatnya. Zikir ya, tapi dia nggak pernah baca zikir. Ya ini namanya sama aja, dia bakar dirinya sendiri begitu loh. Menyelamatkan orang lain seperti lilin. Dia menerangi orang lain tapi dirinya terbakar begitu. Seperti jarum, dia membuat pakaian orang lain jahit tapi dirinya telanjang. Begitu. Baik, mungkin perempuan ada yang mau tanya? Ya, monggo silakan. Yang di belakang itu kasih mic-nya. Kalau ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Nama saya Rahasia. Iya. Iya, Mbak Rahasia, silakan. Apakah Rahasia ruqyah itu Oh ya, terus? cuma untuk manusia? Apanya? Apa ruqyah itu cuma untuk manusia? Oke. Apa kami nggak bisa ikut seperti manusia-manusia yang ada di sini? Oh, kamu berasal dari mana? Kamu berasal dari mana? Kamu masuk sendiri apa dikirim? Awalnya saya dikirim. Awalnya kamu dikirim. Ini jin yang ikut pelatihan, dengarkan baik-baik. Ini tolong panitia ingetin, itu bayarnya double ya. Itu manusia sama jinnya ikut tuh. Itu bayarnya 600 berarti ya. Nah, numpang gratis. Ya, lanjut. Ya, maaf, lanjut. Apakah kamu boleh ikut pelatihan gitu, ruqyah ya? Di mana posisi saya nantinya? Baik. Oke, saya jawab ya. Ini namanya jin milenial, bisa HTA. Viral. Oke, sudah ya. Sudah, saya rasa sudah cukup. Kasihan tubuhnya sih. Perbaik-baik wahai jin rahasia. Ya. Bukan cuma kamu saja yang ikut pelatihan. Dari dulu awal ketika kami mengadakan pelatihan, itu sudah banyak jin-jin yang juga ikut pelatihan. Bahkan banyak jin-jin yang masuk Islam gara-gara ikut duduk di sini, ikut pelatihan. Ya. Jadi murid saya itu bukan karangan manusia juga, tapi juga dari banyak karangan jin juga gitu. Ada yang sedang proses separuh manusia, separuh jin, masih proses membentuk manusia. Ya, jangan tersinggung kamu. Muncul, ya kan? Mana darda. Begitu. Jadi apakah jin ini bisa ikut bermajlis? Dari zaman Nabi ya. Zaman dulu banyak jin-jin yang ikut belajar dengan manusia, dengan Nabi. Bahkan Nabi sampai masuk ke alam jin. Di dalam surat Al-Jin ya. Kejadian pernah Ibn Mas'ud itu kehilangan Nabi, sahabat itu kehilangan Nabi. Nabi itu gampang dicari. Nyari Nabi itu ketemu di masjid, ketemu lagi dzikir, ketemu lagi sholat dan lain sebagainya. Gampang. Karena rumahnya dempet dengan masjid. Cari Nabi itu selalu didampingi sahabatnya, nggak pernah sepi dari sahabatnya Nabi itu. Gampang kalau dicari. Tiba-tiba Nabi hilang. Sejam aja tuh sahabat sudah bingung. Nggak pernah kehilangan Nabi sejam. Ditunggu sampai seharian menjelang subuh baru Nabi keluar. Dibangunin. Sholat subuh. Wahai Nabi, kamu di mana? Dari mana? Kami khawatir mencari. Saya baru masuk ke alam jin dan membacakan ayat-ayat Quran kepada mereka, dan banyak mereka yang belajar serta masuk Islam. Akhirnya sholat dan beberapa jin ikut berjamaah gitu. Dari dulu itu ya. Di surat Al-Jin juga disebutkan banyak nafarum minal jin yastami'una Qur'an. Ada beberapa golongan jin yang mendengarkan Al-Quran dan mereka ini merasa sejuk, merasa hadir hatinya kepada Allah sehingga dia masuk Islam. Mereka masuk Islam.
Jadi Allah katakan dalam Al-Quran, minnas salihun wa minna dunna dzalikunna tara'iqa qidada. Kami, Allah menceritakan kehidupan agama jin itu, kami ada yang soleh, kami juga ada yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada, jalan kami bermacam-macam. Ya. Makanya jin itu mereka memahami gaib mereka sendiri itu dari manusia, dari Al-Quran, dari hadis. Ya. Kita ini bisa tahu jin itu ada yang bersayap, ada yang begini, tapi mereka nggak tahu. Setelah mereka, oh ternyata ada jin juga yang bersayap, ternyata ada jin juga yang dari ular, oh ternyata ada jin yang dari kalangan ini, dari laut, dari ini. Itu justru dari informasi dari kita, manusia. Dari Al-Quran dan hadis. Kan begitu. Kok kamu mau nyari-nyari informasi dari jin? Besok nomor yang keluar apaan? Duh, ini kurang ajar gitu. Nggak boleh. Ya, berlindung nggak boleh jin, nggak boleh gitu. Posisi kamu di mana? Ya, jin-jin muslim itu mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti manusia. Mengakui Rasul sebagai nabi, Allah sebagai Tuhannya, agama Islam sebagai agamanya. Ya, maka mereka juga masuk Islam seperti manusia. Illa iblis wasyaitan. Iblis ini sudah dikutuk, dia nggak akan bisa masuk Islam. Dia akan ditakdirkan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi pengikutnya iblis. Ya, karena jin ini juga punya hak untuk didakwai. Jin ini bukan binatang, main kamu pukul, main kamu sembelih, main kamu gorok. Jin itu juga makhluk, punya keluarga. Patut dan hak untuk didakwai, dakwai. Selama punya cara yang santun, dengan cara yang santun, jangan main kasar. Mereka makhluk juga, bahkan mereka lebih dulu diciptakan daripada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebutkan jin terlebih dahulu baru manusia. Ini artinya mereka lebih dulu diciptakan kemudian baru manusia. Tetapi manusia ini khalifah, pimpinan, ya, lebih mulia manusia daripada bangsa jin. Makanya Nabi hanya ada dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan jin. Kalau syekh, dia tokoh ulama ada, tapi wali kebanyakan semua dari kalangan manusia. Ya, makanya banyak para wali yang ngajarin santri dari kalangan jin juga ribuan. Kalau lagi setelah manusia, baru setelah itu nggak lama, nanti malam jam 1, jam 2 dia ngaji sendirian, itu ngajarin bangsa jin. Sampai sekarang pun banyak kiai-kiai yang punya pondok jin ada, di Madura juga ada, gitu ya. Banyak pun. Jadi mereka punya posisi juga di dalam syariat. Jangan sembarangan, wah semua jin itu murtad, semua jin itu jahat loh. Berarti kamu nggak baca Quran. Di mana Allah nyatakan dengan tegas bahwa mereka ada yang muslim, ada yang kafir. Mereka ada yang soleh dan juga ada yang nggak soleh. Kamu mengelak pernyataan Allah berarti begitu. Paham? Setan itu dan iblis, ifrit ini yang jahat. Kalau jin beda dengan mereka. Paham ya? Jin juga digoda sama setan sebagaimana manusia digoda dengan setan. Jin manusia dibisikin oleh setan untuk bermaksiat. Jin juga dibisikin, dibuat was-was oleh setan untuk melakukan perbuatan dosa. Begitu. Paham? Baik, saya rasa cukup ya pertanyaan jin terakhir tadi ya. Luar biasa. Kamu baru tahu kan sekarang ada jin yang bertanya? Luar biasa pengajiannya. Bukan cuma kamu aja yang datang, jin juga ikut pelatihan. Jin aja ikut pelatihan semangat, kamu nggak semangat. Ya, cuma bayarnya double, jangan lupa ya. Bercanda, jangan tegang-tegang kamu. Wah. Enggak, ngomong sama jinnya. Nanti jinnya keluar nyolek-nyolek saya sebelah. Baik, lanjut.